udah bahas tentang Microsoft Excel. Hari ini kita untuk mempraktekkan bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Excel dari komputer, dari laptop. Mungkin aja yang nggak punya laptop sama komputer bisa buka di handphonenya masing-masing. Ya. Hari ini semuanya hadir? Hadir semuanya. Ada yang absen. Ya. Nanti kasih tahu sama kawannya. Ya, makanya hari ini dengarnya, perhatikan baik-baik. Nanti di rumah bisa kamu praktekkan. Ya, di rumah. Ya. Tujuan pembelajarannya supaya kamu mengetahui apa-apa saja aplikasi pengolahan data. Ya, yang lalu-lalu kita sudah bahas pengolahan data. Hari ini kita bahas tentang aplikasinya untuk mengolah suatu data. Udah? Yang kedua, supaya kamu bisa mempraktekkan, ya. Nanti misalnya di SMA, ya, misalnya ngambil jurusan perkantoran, bisa dipergunakan Microsoft Excel. Atau nanti di dunia pekerjaan, aplikasinya itu banyak sebenarnya untuk perangkat lunak. Ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ya. Udah? Di buku kamu itu ada di halaman 6. Coba buka tulis semuanya di halaman 6, ya. Di halaman 6 dibuka. Di situ ada berbagai macam gambar, ya, berbagai macam gambar dan pengertian. Ada juga rumus-rumus pengolahan data, ada, ya, di halaman 6 itu. Sudah? Coba kita lihat dulu, disclaimer dulu, ya. Apa sih Microsoft Excel itu? Nih, Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Aplikasi ini sangat banyak dipakai di berbagai aspek pekerjaan, mulai dari melakukan perhitungan sampai menampilkan grafik yang sangat dibutuhkan instansi maupun perorangan. Ya, datanya banyak. Kalau di sekolah ini datanya itu banyak. Misalnya data siswa, ya kan? Manajemen keuangan. Ini pakai Microsoft Excel. Ya, kalau manajemen keuangan itu bisa dipakai di tata usaha, itu di sekolah ada juga. Ya, udah? Ini gambarnya. Kalau kita buka nanti mau tunjukin cara buka. Kurang jelas, Bu. Kalau nanti kita buka, ini adalah gambaran dari Microsoft Excel. Ya, di situ ada elemen-elemen formula-formula yang bisa kamu pakai. Ya, ini namanya sheet, halaman kerja. Ya, nanti kalau kamu mau buat data di sini, buat tabel bisa di sini. Udah? Lanjut. Bagaimana sih cara membuka Microsoft Excel? Ya, ini kita kembalikan ke awal lagi. Ini namanya desktop, ya. Kalau di layar laptop itu namanya desktop. Di sini namanya ada semuanya aplikasi, ya. Ada Microsoft Edge, ya kan? Ada WPS PDF, ada Microsoft PowerPoint. Semuanya itu bisa dipergunakan nanti ketika kamu sudah mulai di jenjang yang lebih tinggi, perkuliahan, pekerjaan, ya. Cara bukanya ini ada lagi Microsoft Word, ya kan? Ini dipergunakan untuk surat menyurat, ya, bukan bikin surat cinta, ya. Misalnya mau buat surat cuti, mau surat resign, ya, nanti bisa dibuat dari sini. Ya, semuanya elemen pakai ini. Yang umumnya Microsoft Word sama Microsoft Excel.
Microsoft PowerPoint. Nah, itu bisa. Udah kita beralih lagi ya. Ini ada Microsoft Excel. Ini namanya desktop. Bisa kamu buka dari sini. Ini namanya jendela namanya. Ini kan bentuknya jendela ya. Jendela. Ini Microsoft Excel. Ya. Kalau di sini sudah ada, boleh diklik di sini. Tapi kalau tidak ada di sini, dia tidak nampil di layar, kamu bisa buka jendelanya. Ya kan? Ada Microsoft Excel, ya kan, Word. Atau kamu mau lewat dari desktopnya boleh. Diklik 2 kali, klik 2 kali ya. Dia keluar layar. Udah? Kita processing dulu sebentar. Nah, inilah yang kita bilang tadi. Inilah dia. Di sini ada file, home, VPS PDF, insert, backup. Ini adalah bisa kamu pergunakan nantinya. Nanti dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Kita perdalam lagi apa-apa aja ini fungsinya. Ya. Yang pertama ini ada di sini. Kita lihat dulu ya di bagian atas. Ini untuk mau bikin penulisan, ya. Ini mau bikin penulisan. Di sini ada berbagai macam bentuk tulisan, nih, ya. Yang sampingnya yang 11 itu besarnya suatu font atau besarnya suatu huruf, ya. Bisa 11, bisa sampai 72, ya. Ini bisa kanan kiri, nanti kita lanjut ya. Ini kita fokusnya ke Microsoft Excel. Dan cara pengolahan datanya itu menggunakan rumus. Ada di bukumu itu rumus. Di halaman berapa? 6? Di halaman 6 atau di halaman 8? Coba lihat, di halaman 8. Ada berapa rumus di situ? Ada 7, 8. Ya, yang kita bahas adalah cuma 3 aja hari ini, ya. Kita bahas 3, udah kita balik lagi ya. Ini adalah lembaran kerja, ya. Lembaran kerja bisa nanti ditambah. Kalau misalnya lembaran kerja kamu untuk perusahaan itu, lembaran kerja pasti banyak. Ini sheetnya bisa dibanyakin, bisa sampai banyak. Ini sheet ini bisa ditambah lagi, tambah lagi. Ini kita cuma pakai 3 sheet aja, ya. Oke, Ibu tunjukkan bagaimana cara mengolah data. Yang pertama, kamu buat dulu datanya, ya. Buat dulu datanya. Misalnya ya, yang pertama nomor, ya. Yang kedua misalnya nih, nama ya, nama dulu ya, nama. Udah? Nama siswa ya. Nama siswa. Udah gitu. Ini kita perbesar dulu biar bagus. Dan yang sebelahnya nilai. Ya. Ini kita buat 1 sampai 10 ya. Nomor 1. Ini kamu tinggal, kalau memang misalnya pakai mouse, kamu tinggal tekan mouse kamu. Nih, tarik lagi. Udah. Di sini ada bagaikan panah ya, panah ke kiri ke kanan. Itu misalnya nanti kita melakukan penulisan di sini, kesalahan, bisa kamu balikkan kemari, ya, bisa dihapus, dia balik lagi. Dan yang kedua, balik lagi ke layar. Ini mau kita buat ada 10 orang ya. Caranya ditekan, baru ditarik, ya. Itu kan masih satu-satu kan. Ini kan ada tanda. Itu bisa kita ubah. Nanti bakalan berubah menjadi 1, 2, 3, 4. Kita pilih file series, ya. Ayo. Nah, sudah kan berganti? Sudah berganti? Sudah. Kalau nama, misalnya ada Ima, terus ada Gilang, ada Udin, ada Sasa, ada Meli, ada Doi, terus ada
5 sampai bisa. Itu caranya bisa kita nyamping aja ya, bisa ke bawah bisa ke samping. Pertama kita akan awali dengan sama dengan, ya, sama dengan masukkan rumus samnya. Sam, buka kurung. Yang ini kita blok dulu, ya, kita blok. Sudah, lalu tekan enter. Berarti jumlahnya itu ada sekitar 859. Dan itu fungsi sum ya. Itu sumbu kan Ya, rasanya sum. Dan yang kedua kita akan mau pakai rumus count ya. Sama juga. Apa tadi rumusnya? Sama dengan kan count. Sama dengan kita mau pakai rumus count ini. Berarti sama dengan count. Terus buka kurung ya. Buka kurung. Terus kita blok. Ini kita mau lihat datanya. Data ini berapa? Kita tahu nih 10 ya. Kita datanya mau di mana aja terserah, mau kita blok. Ya, enter. Berarti ada 10 data. 10 nama. Dan yang terakhir kita mau pakai ini count ya. Tadi ada 10 ya. Nah lanjut, kita mau pakai rumus yang ketiga, namanya rumus average. Gimana caranya? Ayo, sama dengan terus average, gitu kan? Terus apa lagi? Buka kurung. Habis itu kita mau cari average itu kalau kita mau cari nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata, lihat. Oke, kita enter. Berarti nilai rata-ratanya dari semua data ini adalah 8,85,9. Kita mau bulatkan dia. Ya, bulatkan. Kalau ini kita ubah, misalnya jadi 86, dia akan error. Ya. Balik lagi dia nanti D, nanti ada lagi muncul itu D nanti ini yang di sini. Ya. Udah, kita akan bulatkan dia menjadi 2 angka. Ya. Caranya kita pakai yang di atas ini. Nih, yang di atas ini. Ya, ada 0, ini. Nah, kita klik sampai dia berubah menjadi 2 angka. Nih ya, klik di sini ya. Ini yang mau kita ubah ya. Ini yang mau kita ubah. Diklik. Oke, jadi 86. Ya, paham? Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang apa-apa lagi sih rumus-rumus yang dipakai di Microsoft Excel selain dari 3 ini. Fungsinya fungsi sum, count, average. Hari ini, besok, hari ini itu yang kita bahas. Besok kita akan selanjutnya itu ada lagi apa? Ada max, min, banyak lagi, ya. Sudah? Bisa dipraktekkan nanti di rumah? Bisa.